pendamping peneliti ini misalnya seperti teman-teman butuh observer itu kayaknya nggak bisa. Jadi dibiayai sendiri saja gitu ya. Ya dikasih uang makan lah sedikit-sedikit. Tuh. Nah kemudian biaya transportasi lokal seperti kata saya tadi, kalau misalnya bandara itu jauh dari tempat penelitian, itu transportasi dari bandara ke tempat penelitian itu ditanggung diri sendiri, seperti itu. Kemudian biaya komunikasi seperti pulsa, internet itu tidak dibiayai gitu. Nah, kemudian biaya tak terduga lainnya. Oh iya, catatan kalau souvenir tadi itu souvenir untuk responden ya. Kalau di UNY untuk siswa, kalau teman-teman yang tidak di sekolah misalnya survei dan lain-lain, itu souvenirnya hanya untuk responden, bukan untuk souvenir sekolah atau guru. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau kasih souvenir ke sekolah atau ke guru, ya bisalah gimana caranya kalian memanage itu. Seperti itu. Kemudian, mekanisme pembayaran dana penelitian. Nah, mekanisme pembayaran dana penelitiannya ini, step yang pertama kita harus menyiapkan dokumen-dokumennya. Kemudian yang kedua, pengajuannya melalui Simonef. Lalu step ketiga itu ada penilaian dari LPDP mengenai dokumen yang sudah kita ajukan, dan step keempatnya langsung diumumkan. Nah, ini step 1 sampai step keempat ini itu ada jadwalnya sendiri. Nanti jadwalnya di akhir akan saya berikan. Kita mulai untuk persiapan dokumen pengajuan. Nah, persiapan dokumen pengajuannya ini itu yang pertama ada LOA. Jadi mulai dari sekarang silahkan dicari-cari lagi di mana LOA pertama kali dulu. Jangan sampai hilang karena dia membutuhkan LOA. Kemudian proposal, melampirkan proposal penelitian dengan catatan ditandatangani oleh pembimbing dan sudah melaksanakan sempro. Melaksanakan sempronya ini dibuktikan dengan berita acara seminar proposalnya. Seperti itu. Kemudian RAB. Nah, RAB-nya ini kalian rancang, kalau menurut saya kalian rancangnya dari sekarang. Kayak gitu. Jadi rancangnya itu dari sekarang itu ya agak di list dulu lah apa-apa yang kalian butuhkan ketika tesis seperti itu. Kemudian surat pernyataan pembimbing. Nah, ini surat pernyataan pembimbing itu isinya kalian itu proposalnya sudah disetujui dan sudah sempro, kemudian RAB-nya juga udah diperiksa sama pembimbing dan sudah disetujui juga untuk diajukan ke LPDP, seperti itu. Jadi dikomunikasikan juga sama pembimbingnya masing-masing. Kemudian surat keterangan dari kampus. Nah, surat keterangan dari kampus ini menyatakan kalau penelitian teman-teman itu tidak dibiayai oleh kampus atau pihak manapun. Jadi nggak boleh double funding. Kalau mau pakai LPDP, LPDP aja. Karena biasanya ada juga dari kampus dana hibah sebagainya itu ya. Nah, jadi kalian tinggal pilih mau pakai dana hibah atau pakai LPDP seperti itu. Jadi nggak boleh dua-duanya karena nanti ada surat keterangan dari kampus. Kemudian ini additional referensi harga yang kayak kata saya tadi. Jadi kalau misalnya memang ada yang perlu untuk diberi referensi harga, silahkan kalian beri di situ. Nah, kemudian langkah pengajuannya, jadi setelah dokumen teman-teman itu lengkap, nanti pengajuannya melalui Simonef. Kemudian penilaian kelengkapan dokumen, lalu keputusan pengajuannya itu diterima atau ditolak. Kalau ditolak pengajuannya itu, kita akan mengajukan berkas kembali, namun setelah diperbaiki. Nah, setelah itu baru pengumuman hasil keputusan jumlah nominalnya. Seperti itu. Nah, ini persiapan berkasnya. Yang pertama itu kita LOA. Sebentar saya. Nah, kalau LOA ini pasti teman-teman semua udah tahulah yang mana yang namanya LOA ya. Nah. Nah, jadi ini LOA. Jadi LOA itu yang seperti ini. Yang unconditional. Jadi dari UNY. Kalau saya dari UNY, nah teman-teman nanti cari kalau ada yang dari kampus lain, LOA dari kampus lain mungkin ada seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah proposal tesis. Nah, proposal tesisnya itu sudah ditandatangani oleh pembimbing dan udah dinyatakan juga kalau udah sempro. Nah, kemudian ini
berita acara pelaksanaan seminar proposal tesis. Itu untuk membuktikan kalau teman-teman itu proposal tesisnya udah seminar seperti itu. Kemudian ini pernyataan tidak dibiayai kampus. Jadi surat keterangan tidak dibiayai kampus. Nah, seperti ini. Itu. Nah, tidak dibiayai kampus ini itu nanti di sini akan ada bahwa yang bersangkutan saat ini sedang melakukan penelitian dan tidak biaya oleh kampus atau pihak manapun. Nah, ini bikinnya kalau misalnya di UNY itu di bawah, di akademik, di komputer itu. Nah, kalau misalnya di kampus lain bisa ditanyakan ke kakak-kakak tingkat yang sudah sebelumnya. Ini surat ini dapatnya dari mana gitu. Kemudian daftar referensi harga. Nah, ini daftar referensi harga itu seperti ini. Nah, kalau ini kan bahannya daftar referensinya saja. Nanti ada bentuknya itu, sebentar, saya buka dulu ya teman-teman. Berarti ini yang semua referensi harga dari yang 4 komponen itu dicantumkan dalam satu file gitu ya, Mbak? Iya. Oke. Seperti itu. Tapi yang khusus yang habis pakai aja. Iya, khusus yang habis pakai sama beberapa juga pesawat itu juga harus kalian iniin gitu kan. Kita lihat ini aja. Muncul nggak? Masih yang daftar referensi ya? Area. Belum beralih? Ini udah dibuka dari tadi sih. Nah, sebentar. Nah, itu ya. Nah, ini saya masukin dari awal lah ininya ya, dokumen yang diperlukan. Nah, oke, sebentar. Nah, ini adalah lampiran ketika dokumen pengajuan saya ketika saya mengajukan dana tesis. Jadi yang pertama itu di bagian awal itu ada yang seperti ini. Jadi form pengajuan dana beasiswa judulnya. Nanti di sini ada identitas kita. Kemarin itu sebelum saya mengajukan dana bantuan 15.568.000 ini, itu saya mengajukannya 17 juta. Kemudian ditolak. Makanya ini udah yang fix, saya ajukan 15.568.000. Nah, kemudian yang diterima itu yang turun 14.700.000. Nah, ini pertama kalian akan masuk form pengajuan dana beasiswa. Kemudian dokumen apa saja di dalam ini? Nah, yang pertama ada LOA tadi, kemudian kartu tanda mahasiswa, lalu surat keterangan penelitian tidak dibiayai, surat pernyataan pembimbing, lembar persetujuan proposal, berita acara, rancangan anggaran, referensi harga, dan proposal tesis. Nah, nanti ini akan saya berikan mungkin nanti saya berikan ke panitia, nanti gimana panitia pendistribusiannya, kayak ini ya, kayak zakat gitu pendistribusian. Ya, ini LOA, sudah saya contohkan tadi, ini LOA, kemudian setelah LOA itu kartu tanda mahasiswa. Oh iya, alhamdulillah fotonya tidak seperti foto KTP saya. Kemudian ini ada surat keterangan yang tadi tidak biaya kampus. Lalu surat pernyataan pembimbing. Nah, surat pernyataan pembimbing seperti ini nanti juga akan saya beri filenya yang Word. Kalau ini kan udah jadi gitu kan, udah di scan. Jadi nanti akan saya berikan kepada teman-teman biar nggak susah lagi. Berarti ini ya Mbak, bikin sendiri ya? Ini bikin sendiri. Nggak ada format dari LPDP seperti itu. Yang penting ada nama pembimbing, kemudian nama kita dan ditandatangani pembimbing itu. Nah, di sini yang penting itu jelas telah diperiksa dan disetujui seperti itu. Kemudian setelah surat pernyataan pembimbing ini, lembar persetujuan proposal tesis. Nah, ini. Jadi lembar persetujuannya dulu nih. Jadi harus sempro dulu ya. Nah, kemudian ketika habis sempro kan nanti ada berita acara. Nah, berita acaranya ini.
seperti itu. Nah, habis berita acara itu dan ditandatangani oleh semua yang hadir ketika kalian sempro di berita acara. Nah, ini anggaran biaya. Ini yang kayak seperti saya sebutkan tadi, rancangan anggaran biaya. Nah, rancangan anggaran biaya ini, yang pertama itu nomor induk penerima beasiswa. Nomor induk penerima beasiswa ini bisa kalian temukan di surat kontrak. Jadi kalian cari dulu surat kontrak teman-teman tuh di mana, gitu kan. Nah, nanti kemudian nama, batch atau tahun program kepemimpinan itu batch PK-nya teman-teman. Terus prodi, kampus, penelitiannya jenisnya mau non-lab atau lab, seperti itu. Kemudian negaranya misalnya ada yang kuliah di Prancis, bisa taruh di situ Prancis. Atau dari kampung halaman saya, Indonesia, bisa ditulis di situ Indonesia. Ya. Kemudian ini komponen dari rancangan anggaran biaya yang di orange ini ya, mulai dari nomor, komponennya apa, kemudian jumlah yang dibutuhkan, satuannya, harga satuan, nominal dalam IDR, kemudian total biayanya, dan keterangan komponen. Di sini akan saya jelaskan satu-satu. Ini masih lama nggak? Oke. Jadi yang pertama saya contohkan biaya material habis pakai di sini kertas A4 putih 70 gram. Terus jumlahnya 8, satuannya rim, harga satuannya 35, terus nanti dijumlahkan, terus total biayanya. Nah, ini yang menurut saya penting sih keterangan komponen ini karena kita di sini akan merasionalisasikan kenapa kita butuh nih, harus butuh ini gitu. Jadi di sini kenapa saya membuat 8 rim ini kan sepertinya banyak ya. Nah, rasionalisasi saya karena saya membutuhkan tesis, lembar soal, perangkat pembelajaran, dan pembuatan LKPD. Nah, nanti teman-teman diatur sendirilah butuhnya apa, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu biasanya itu kan hanya ATK. Nah, ini yang saya contohkan tadi. Ini ada PMP. Nah, di bagian sini kan ada PMP. Nah, PMP ini saya buat satu persatu, kemudian di sini ada rasionalisasinya. Itu. Nah, itu banyak sekali. Nanti bisa dilihat sendiri kalau sudah di-share. Nah, di sini souvenir. Nah, souvenir ini 150, terus saya ambilnya 10.000. Padahal maksimal tadi 50.000 kan? Karena sudah habis di sini. Yang di sini aja udah 3 juta. Sedangkan maksimal untuk pengajuan komponen habis pakai itu 4.500.000. Nah, di sini kan 3 juta, ini 1.500.000, pas 4.500.000 gitu. Kemudian yang selanjutnya ada biaya percetakan. Nah, saya contohkan biaya percetakan itu misalnya di sini penggandaan draft proposal awal. Kalau saya kemarin itu ada 3 karena penguji sama pembimbing 3 kan. Nah, itu saya buat 3, kemudian kebetulan proposal saya agak tipis, jadi cuma 20.000 gitu. Jadi di sini tulis gitu. Jadi nanti kalian bisa kira-kira sendiri di penggandaan ini mau teman-teman ajukan apa. Tuh, nih mulai dari penggandaan draft tesis, kemudian karena saya kemarin tesisnya itu penelitian lapangannya itu perangkat pembelajaran, jadi saya ada cetak perangkat pembelajaran atau produk gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman produknya itu harus mesti dicetak, bisa dimasukkan gitu. Misalnya instrumen soal juga boleh dimasukkan di sini. Observasi, penggandaan angket keterbacaan, penggandaan LKPD, masukin aja semua di sini gitu. Bisa. Nah, maksimal kemarin itu saya mengajukannya juga maksimal 4.500.000 gitu. Ini udah 9 juta sendiri. Nah, kemudian biaya sewa. Nah, kebetulan honor validator itu 2 orang. Nah, ini honor validator ini yang 500.000 ini kebetulan tidak dipakai. Nah, ini bisa kalian anggarkan untuk yang lain. Asal ada bukti dan itu masuk ke komponen pembiayaan dari LPDP kalau misalnya dicairkan gitu. Nah, kemudian honor uji instrumen, penilaian instrumen oleh guru. Ini juga bisa honor guru. Jadi misalnya kan kita butuh nih validasi oleh ahli praktisi. Nah, oleh praktisi itu guru boleh diajukan. Saya kemarin mengajukan 1 guru 100.000 dan saya butuh 5 guru, jadinya 500.000 itu masuk aja. Nah, kemudian abstrak itu saya
kemarin itu kebetulan ada proofreading abstrak, tesis sama artikel itu 20 lembar 60.000 seperti itu. Nah, ini transportasi pesawat. Ini pakai harga Garuda ya, 1.934. Tapi ternyata ketika saya mau pesan lebih mahal dari 1.934. Jadi dia dapat Garuda gitu. Nah, ini saya hanya mengambil transportasi saja karena maksimalnya itu seingat saya itu 3 juta gitu. 3 juta kan. Jadinya saya nggak ambil saya mengajukannya lebih gitu. Tapi ini nggak masalah. Kita itu mengajukan boleh lebih, tapi nggak banyak-banyak banget gitu kan. Tapi nanti yang keluar nggak akan lebih dari 15 juta, kurang pasti gitu. Jadi sesuai, tapi insya Allah cukup. Nah jangan lupa di RAB teman-teman, nanti teman-teman harus tanda tanganin juga, lalu setelah tanda tangani juga oleh pembimbingnya. Gitu. Nah saya mengajukan kemarin itu September 2019, karena saya mau penelitiannya itu Oktober apa November, saya lupa. Kayaknya sih Oktober saya udah mulai penelitian. Nah, ini daftar referensi harga. Nah, daftar referensi harga ini dibikin dulu seperti ini, dibikin tabel dulu. Kalau saya di sini nama barangnya Regen Benedict, Lugol, Biuret, segala macamnya, saya bikin dulu jadi tabel. Kemudian ini yang kata saya tadi contoh referensi harga. Nah, seperti ini. Ini shop, oh enggak, ini Tokopedia. Iya, lokal. Cinta Indonesia. Mungkin inilah kenapa di ACC, karena saya pakai produk Indonesia. Oke. Nah, kemudian referensinya ini dibikin nih satu-satu, ya serapi mungkin lah. Ini kertas lakmus, gitu-gitu. Karena saya waktu itu tidak yakin kalau ini di ACC, makanya saya kasih referensi harga. Seperti itu. Nah, dengan rasionalisasi di sekolah saya itu tidak punya ini. Gitu. Nah, ini referensi harga PMP. Jadi kalau teman-teman mau pesan PMP bisa lah lihat referensi di saya ini ya. Ini ya. Ya ini PMP Candy ini kebetulan saya ambil yang paling terkenal di Palembang. Yang paling mahal. Kemudian dari yang paling mahal kita turun agak murahan dikit di PMP Edi. Nah gitu. Iya, jadi ada perbandingan lah itu orang-orangnya itu ya gitu. Kan ini harga 2000 berapa saya nggak tahu gitu. 2019 mungkin naik 500 gitu kan. Nah, kemudian ini referensi harga pesawat. Ambilnya Traveloka. Yogyakarta Palembang, Palembang Yogyakarta. Saya waktu itu gitu. Misalnya ada teman-teman mungkin Musawir Sulawesi, Jogja Sulawesi seperti itu. Nah, no, belum. Referensi aja. Iya. Iya. Kemudian ini kalau misalnya memang teman-teman butuh proofreading atau butuh translate gitu ya. Nah, ini juga dikasih referensi juga. Saya ada di proofreading. Nah, kemudian ini proposal. Ya, kalau terakhir proposal dilampirkan. Ini proposalnya banyak, jadi nggak usah saya scroll sampai ke bawah. Sampai maghrib. Saya juga udah lupa isinya apa. Nah, sudah. Itu dokumen-dokumen yang harus teman-teman susun sedemikian rupa ketika mau mengajukan. Ya mungkin kelihatannya ribet, tapi kalau misalnya udah dijalanin, nggak ribet-ribet banget kok. Seperti itu. Paling yang nanti butuh pemikiran keras adalah merancang anggaran biaya gitu. Nah, ini anggaran biaya untuk yang non-lab. Kalau yang untuk lab, nanti saya langsung ke anggaran biayanya saja. Bentar. Ini saya ambil dari teman saya yang UGM. Dia kebetulan lab. Nah, ini dia mengajukan 25.117.340. Maksimalnya berapa tadi lab? Berapa? 25. Nah, dia mengajukannya sedikit lebih dari yang ini gitu kan. Ya pasti turun kalau ini. Saya lupa ya, tapi kayaknya 20-an sih. Nah, masih 20-an. Gitu.
rata-rata sih kemarin tuh cuma ada yang dipotong 1 juta, ada yang dipotong 2 juta, ada yang kalau yang lagi beruntung kayak saya dan beberapa teman tuh cuma dipotong 300.000 gitu. Alhamdulillah. Nah, sama aja rancangannya, tapi nanti bedanya di bagian RAB. Mana ya RAB-nya ya? Bentar ya. Kita cari dulu. Nih, ini dia juga ada referensi harga. Tapi dia referensi harganya pakai katalog langsung dari lab-nya. Nah, ini. Tuh. Progo. Kalau Progo itu toko alat kimia. Tuh, di sana. Nah, itu. Kemudian ini. Oh, dia RAB-nya bentuknya seperti ini. Bentar. Nah, ini ya. Sama saja sebenarnya. Cuma dia vertikal, saya horizontal. Nah, ini contohnya nih, kalau misalnya yang lab, ini nggak tahu ini apa, karena dia teman saya ini jurusannya kimia, gitu ya. Ini 4 hidroksibenzaldehid, gitu kan. 25, kemudian dalam 1 gram, berapa. Jadi ini isinya bahan kimia semuanya. Ini bahan kimia semua. Mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi mengikuti itu dari lab, ya beginilah bentukannya kalau misalnya lab. Tuh, etanol, aseton, silika gel, saya nggak pakai itu. Kemudian kalium klorida, ini semuanya bentuknya kimia semua. Mungkin kalau teman-teman yang dari pertanian ada lagi beda, ya disesuaikan sama penelitiannya gitu. Tapi tetap ada biaya penggandaan, ya. Yang sama tuh di biaya penggandaan. Nah, ini biaya yang uji material atau biaya uji yang tadi. Jadi ada biaya uji laboratoriumnya. Ini FTIR ini saya tidak tahu apa. Mungkin ada yang anak kimia paham lah ini. Pokoknya ini ujinya gitu kan. Nah, di sini ada simalab mipa.ugm.ac.id. Berarti dia ambilnya di sini gitu. Kemudian ya sudah seperti itu sih kalau misalnya di situ. Nah, sama ya, disetujui terus dia tanda tangan juga. Mungkin dia tadinya udah direvisi. Jadi kadang kita itu di-reject dulu terus kita perbaiki gitu. Nah, ini isinya semuanya bahan kimia semua dan alat-alat laboratorium semua. Spektrofotometer, TLC scanner si maju, itulah ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ikut di sini lab, nanti bisa sharing, bisa hubungi nomor saya, nanti saya kasih lah nomor teman-teman yang lab gitu. Kalau yang non-lab, kayak teman-teman di UNY, nanti bisa disesuaikan dengan kakak-kakak yang prodinya sama. Tuh. Oke, itu untuk dokumen dana tesis baik lab maupun juga non-lab. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke yang tadi. Nah, yang ini sudah ya, tadi udah ada referensi harga, tadi udah semua ya, udah kelihatan semua, udah paham. Nah, kemudian setelah dokumen kita itu siap semua, kita akan melakukan pengajuan melalui Simonef. Seperti biasa, fund request dan di menu finansial pastinya. Nah, nanti di sini kalian tulis saja dana penelitian, IDR-nya berapa, request amannya misalnya 15 juta, terus banknya konvensional, terus payment description-nya terserah mau ditulis apa, yang penting sesuai lah. Kemudian nanti dokumennya itu semuanya dimasukin di sini, choose file, kayak seperti biasanya awal-awal dulu. Gitu. Itu yang pertama. Jadi satu tadi, jadi nanti kan dia satu-satu ya, nanti kalian jadiin satu PDF kayak saya contohkan tadi, dan nanti diurutkan. Gitu. Kemudian ini keputusan penilaian dokumen. Nah di sini kan ada dua nih, atas bawah. Yang pertama reject, yang kedua diproses oleh bank. Jadi saya bilang tadi, saya itu awalnya di reject. Karena ada beberapa yang tidak bisa dibiayai, karena ada sewa alat. Makanya kata saya tadi riskan sekali, kayak gitu. Karena beberapa teman yang belum diterima di awalnya itu biasanya disewa alat, gitu-gitu. Atau honor sewa apa, gitu. Nah, kemudian setelah diperbaiki, baru diproses oleh bank. Nah, biasanya kalau sebelum ada
approve amount-nya ini, itu nanti di sini cuma Rp 1,00, itu artinya udah diterima. Tapi kalau misalnya belum diterima nanti kayak ini langsung reject kayak gitu. Ditolak langsung lah sama dia ini ya. Kemudian nanti beberapa sesuai jadwal itu langsung tiba-tiba ada pemberitahuan kalau oh ini 14.700 kok saya kemarin seperti itu. Nah, kemudian ini pemberitahuannya itu melalui email. Jadi email pertama yang saya terima adalah email yang harus direvisi. Nah, ini pengajuan pencairan dana beasiswa itu ditolak. Nah, kemudian di sini dijelasin nih, item yang tidak didanai sewa kamera, tripod, fotografer, sama ilustrator. Nah, itu tidak boleh diajukan. Enaknya seperti itu. Jadi kita tinggal revisi aja, oh yang nggak boleh ini hapus. Iya, ini memang ada di RAB pertama. Gitu. Jadi ketika udah dapat revisi ini, teman-teman harus direvisi hapus saja. Gitu. Nah, kemudian di sini kan ada pagu maksimal komponen habis pakai yaitu 4.500.000. Kalau nggak salah, saya waktu itu mengajukannya lebih dari 4.500.000. Makanya dikasih catatan penolakan. Nah, jadi enaknya LPDP itu gitu. Jadi mereka menolak tuh ada alasannya. Nggak tanpa reason lah mereka itu menolak gitu kan. Tiba-tiba, aku nolak kamu gitu, enggak. Tapi ada alasannya. Jadi nggak terlalu menyakitkan. Begitulah. Iya. Nah, kemudian ketika sudah direvisi, nah kalau nggak salah waktu itu saya itu mengajukan terus revisi 3 hari atau 2 hari kemudian saya udah dapat email lagi nih, pengajuan pencairan dana beasiswa diterima. Kemudian diterimanya itu ada catatan berapa gitu. Kalau nah ini di sini kan kayaknya 9, 12 pas 14.700.000. Nah, gitu. Tapi nggak ada ini ya Mbak? Nggak ada apa? Rincian, jadi cuma kalau dari LPDP 14.700 itu dibagi ke 4, 4-nya tuh ini segini, tapi nggak ada rincian yang harus ini enggak. Makanya kayak kata saya tadi kita bisa memanage itu sendiri. Gitu. Cuman diusahakan harus sesuai dengan RAB. Walaupun yang disetujui itu nggak sesuai dengan RAB, tapi ketika memanage itu kalau bisa apa yang ada di RAB itu masuk. Tapi kalau misalnya nggak bisa jangan dipaksa. Nanti kalian berrasionalisasi ketika ke pelaporan itu gimana? Kok bisa nggak ke realisasi, masuknya kemana gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai, nanti tampilannya seperti ini. Jadi udah sampai situ. Kemudian setelah dana cair, nah dipakai gitu dong. Kalau dana udah cair dipakai untuk penelitian. Nah, nanti ketika kalian mau mengajukan RAB, ini juga nggak cuma RAB-nya, tapi waktu kalian mengajukan itu juga harus kalian deadline. Jadi kayak saya penelitiannya itu Oktober saya itu penelitian. Jadi saya mengajukannya itu September, itu kan mepet banget. Tapi alhamdulillah Oktober itu saya sudah dapat tuh. Gitu. Nah, udah dapat. Jadi sebulan itu alhamdulillahnya uang saya itu turun gitu. Karena saya butuh cepat gitu kan. Butuh cepat karena saya penelitian juga harus semester 1 gitu. Oh ya semester 3. Cepat sekali saya semester 1 ya. Maaf. Merasa maba. Nah gitu. Kemudian jadi kalian dari sekarang kalian bisa lihat jadwalnya, nanti saya tampilkan di belakang. Jadwalnya bisa teman-teman lihat. Kira-kira saya mau mengajukan ini kapan gitu. Kalau mau pakai dana LPDP. Intinya kalau pakai dana LPDP itu enaknya kita manage sendiri. Nanti setelah penelitian selesai kita lulus sudah nggak ada hubungan lagi gitu. Tinggal laporan aja gitu. Nggak ada tuntutan gimana-gimana. Yang penting kalian selesai penelitian. Lebih ke sana sih gitu. Dan uangnya itu bisa kalian dapatkan sebelum penelitian. Jadi nggak mesti nombok dulu di depan. Gitu. Enaknya gitu. Itulah kenapa saya kemarin lebih memilih pakai ini. Gitu. Karena saya bukan butuh nominal, tapi saya butuh cepat. Gitu. Nah, tapi itu nanti dikonsultasikan sama pembimbing. Soalnya biasanya kan ada di kampus-kampus itu dana hibah dan lain-lain. Jadi kalian bisa pilih mana yang terbaik.
sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Intinya pilih salah satu saja ya. Kemudian kita masuk ke laporan. Nah, kebetulan saya juga belum laporan karena saya belum mau pulang ke kampung halaman. Kenapa saya bilang saya belum laporan karena mau pulang ke kampung halaman? Karena biasa laporan ini berkenaan sama tiket pesawat kepulangan. Karena saya belum pakai, kemudian saya juga baru yudisium, walaupun saya belum yudisium, nah tapi saya laporannya nanti aja. Jadi laporannya nanti aja gitu. Tapi saya sudah buat insya Allah. Nah, nanti ini ya, kita laporan itu juga ada template-nya yang udah ditentuin sama LPDP, nanti saya tunjukkan. Kemudian nanti emailnya itu ke lpdp.lpj@kemenkeu.go.id. Nanti kalau misalnya teman-teman uangnya lebih itu dikembalikan ya. Kalau bisa habis, tapi kalau misalnya memang lebih banget gitu, ini nomor rekeningnya sudah saya cantumkan, silahkan dilihat. Gitu. Nah kemudian nanti kalau misalnya teman-teman nggak laporan-laporan, nanti dapat SP, email. Saya kebetulan sudah dapat email, tapi saya dapatnya Februari, padahal saya waktu itu karena mengajukannya mungkin akhir tahun, jadi dapat emailnya itu Februari, tapi setelah itu saya nggak dapat email lagi, padahal saya belum laporan sampai sekarang. Tuh. Nah, iya, hanya sekedar mengingatkan. Tapi tetap harus laporan kayak gitu ya, tetap harus laporan. Iya, jangan. Nah, contoh laporannya itu, nah ya, sembari menunggu saya membuka contoh laporan, mungkin bisa minum dulu yang di rumah, bisa sambil rebahan. Ya. Kok ngeblank? Sebentar ya. Kenapa? Oke, baik, dia ngeblank. Maaf ya, guys. Apa? Ya. Jadi mohon maaf ya laptopnya Mbak. Lelah. Oh enggak, sudah lama tidak digunakan. Tentang udah yudisium ya. Bukan masalah itu. Bingung mau ngapain. Maaf ya teman-teman. Saya mau cari dulu mana ya dokumen laporan saya. Kayak saya sudah laporan kok. Maksudnya saya sudah bikin laporan. Saking banyaknya. Oh ini. Saya buka dulu. Oh ya bentar. Nah, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang belum jelas atau gimana, bisa langsung kontak saya, nanti kita bimbingan. Bimbingan dana tesis. Bimbingan dana tesis. Karena saya tahu kalau misalnya dana tesisnya nggak turun-turun, kasihan. Karena menyangkut dana itu susah, sensitif. Ini sudah terbuka tapi di share screen nggak mau. Nih, nah. Udah masuk ya? Nah, ini contoh laporan dari dana tesis. Saya naikin dulu. Gimana? Ya, ini laporannya. Ini sih belum fix karena kayaknya uang saya masih lebih banyak banget untuk yang nombok, maksudnya ya, bukan lebih dari uang LPDP-nya, tapi nomboknya gitu. Oh ya, cuman nggak banyak banget sih, tapi ada nomboknya gitu. Tenang. Cukup ya teman-teman. Nah, jadi ini laporan penggunaan dana tesis atau disertasi. Tetap ada nama, kemudian ini judul penelitian saya. Kemudian jumlah dana yang diberikan LPDP itu 14.700.000, tapi ternyata jumlah dana yang saya gunakan itu 14.980.000, 280-nya insya Allah ikhlas gitu. Nah, kemudian ini ada nomor komponen anggaran yang disetujui berapa. Anggaran yang disetujui berapa itu dari RAB. Makanya saya bilang tadi manage RAB-nya sebaik mungkin karena nanti berkenaan sama laporan gitu. Realisasi penggunaan anggaran
itu anggaran yang digunakan, kemudian persentase anggarannya berapa, dan nomor bukti dalam lampiran. Jadi nanti nomor bukti itu nota, gitu. Ya, jadi mulai sekarang kalau teman-teman fotokopi atau apa, bolehlah notanya dikumpulin gitu. Jadi jangan sampai hilang. Jadi kalau misalnya hilang, nanti di akhir susah. Kita mau minta nota kemana gitu kan? Dan kebetulan toko-toko sekarang alhamdulillahnya udah agak jujur. Jadi nggak mau ngasih nota kalau kita nggak beli. Nota kosong itu jarang mau gitu. Alhamdulillah. Ya masih ada. Yang ada mungkin bisa lah. Bercanda ya, biar nggak senewan ngeliatin uang. Nah, jadi ini biaya material habis pakai. Ini saya di sini kertas A4 putih yang saya bilang tadi, anggaran awal itu cuma 280, tapi ternyata saya menggunakan lebih dari 8 rim, bahkan lebih dari 2 kali lipat ya dari 8. Nah, ternyata di sini 414.000, makanya di sini 148% gitu. Nah, ini nomor bukti lampirannya itu bukti 1 karena dia komponen habis pakai. Nah, di sini semuanya harus kita ini. Nah, contohnya tadi yang dia ada nggak digunain, misalnya nih pempek belah, dia 30.000, tapi saya nggak menggunakan itu, ditulis saja 0 gitu. Jadi boleh. Tisu makan saya menganggarkan tapi nggak kepake juga nggak apa-apa. Kemudian nih di sini yang menarik. Sebentar. Souvenir. Nah, souvenir ini yang awalnya itu untuk subjek 150 memang 150. Tapi 1.500.000 ternyata saya pakainya 2.436 gitu. Kemudian souvenir untuk subjek empiris ini yang awal. Jadi sebelum penelitian ke lapangan saya ada empiris itu ada souvenirnya juga. Tuh. Nah, ini masuk di sini tapi cuma 390 gitu. Jadi padahal total yang di anggaran itu 4.500.000, di sini dia 7.065. Nah, berarti yang ini itu saya sendiri karena kan maksimal itu 150 subjek. Nah, gitu. Nah, kemudian seminar proposal. Kemudian bimbingan tesis. Ini juga teman-teman bakal nih kayak penggandaan draft proposal awal. Itu kan 60.000. Saya anggarkan 60.000 dan dibiayain itu 60.000 tapi ternyata 105.000. Biasa gitu. Ada yang emang sesuai, ada yang enggak. Seperti itu. Ini penelitian lapangan. Nih. Gimana? Setelah harga realisasi, ya persentase penggunaannya. Jadi tinggal dikali aja nih. D73 itu yang mana? Oh, ini, terus dibagi ini dibagi ini dikali 100. Muncullah seperti itu. Jadi berapa persen anggaran dari LPDP itu kalian gunakan? Kalau lebih ya lebih dari 100%, kalau misalnya kurang tergantung berapa persentase saat itu. Itu. Nah, penjilitan hardcover semuanya gini. Nih, ini yang saya bilang tadi, kalau transportasi pesawat Yogyakarta Palembang, saya mengajukan 1.500.000, yang di ACC 1.500.000, tapi ternyata lebih murah yang saya pakai. Nah, anggaran kelebihannya ini bisa masuk ke yang lain. Gitu. Nanti di bagian bawah, di bagian bukti, itu nanti ada ditulis anggaran ini lebih, jadi dimasukinnya ke dalam anggaran yang ini, terutama di bahan habis pakai. Seperti itu. Nah, ini contoh dari laporan. Ini nanti juga akan saya berikan ke panitia, biar nanti bisa dipersiapkan lah dari sekarang gitu ya. Kemudian ada bukti nota juga. Sebentar. Jadi notanya itu nanti dibuatnya seperti ini. Ya, agak ribet emang kelihatannya, tapi sebenarnya enggak. Sudah muncul? Nah, jadi dibuatnya seperti ini. Bukti nomor 1. Gitu. Nih. Ini punya teman saya, karena punya saya belum dibikin seperti ini karena banyak sekali, jadi masih dalam tahap proses. Nah, tapi contohnya seperti ini. Lampiran bukti-bukti penggunaan dana tesis. Nah, makanya kata saya tadi struk-struk seperti ini itu disimpan mulai dari sekarang. Gitu. Ini banyak banget nih, 15 lembar satu bukti. Nih, gini ya, teman-teman. Tuh, ini bukti semua nih.
Iya. Enggak. Yang penting buktinya tuh semuanya ada di sini. Ya gitu. Boleh. Tapi kalau bisa jangan. Atau kalau bisa jangan minta tanggal. Nih, misalnya nih, lampiran bukti-bukti penggunaan data ini bukti nomor 4. Nah, bukti nomor 4 ini tidak terrealisasi karena validator produk berasal dari dosen internal program studi magister pendidikan sains, jadi tidak memerlukan biaya validator. Nah, dana ini dialihkan untuk melengkapi biaya habis pakai terutama tinta dan kertas. Gitu. Jadi dana yang kita nggak pakai atau dana lebihnya itu bisa dianggarkan ke yang lain kalau kurang. Gitu. Kayak saya tadi dana pesawatnya lebih ya sekitar 300, saya masukkan ke misalnya kurang beli PMP, kurang beli kertas, itu boleh. Nanti bukti iya. Bisa. Yang penting ada buktinya gitu. Kalau misalnya kalian tuh menghabiskan kayak saya tadi nih 7 juta untuk hanya adalah habis pakai, itu notanya harus 7 juta tuh. Nggak apa-apa gitu. Karena yang maksudnya 30% dan lain-lain itu yang uang LPDP, yang RAB, itu anggaran dari LPDP. Tapi kalau misalnya memang nanti di perjalanan teman-teman kekurangan dana dan ternyata ada dana anggaran lain yang bisa digunakan, itu tidak apa-apa. Gitu. Kecuali nih, kalian mengajukan dana pesawat, tapi dana pesawatnya itu nggak jadi dipakai. Nah, itu nggak bisa 100% teman-teman pakai untuk dialirkan ke lain, kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang, setahu saya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kurang, ini lebih tepatnya kalian tanya ke CRM LPDP saja. Itu yang sepengetahuan saya. Karena kalau misalnya memang nggak pakai pesawat, itu tidak bisa diajukan di RAB. Gitu. Karena nanti itu berkaitan sama bukti boarding pass-nya. Karena itu kan berkaitan sama transportasi. Jadi kalau misalnya memang naik pesawat harus ada boarding pass-nya. Gitu. Jadi diperhatiin aja. Kalau misalnya mau transportasi yang pakai pesawat ya, kalau transportasi itu ke pesawat. Jadi kalau non pesawat itu tidak. Ya itu tadi untuk laporan. Nanti filenya saya berikan ke panitia, nanti teman-teman silahkan bombardir panitianya. Pakai Google Drive mungkin, nanti di-share. Nah, kemudian itu yang selanjutnya ada jadwal. Nah, jadwalnya ini nanti bisa saya masukkan saja ya di ini, di Google Drive, atau teman-teman bisa cari sendiri, nanti saya kasih jadwalnya. Jadi bisa kalian deadline sendiri kapan mau mengajukan gitu. Di sini ada, nanti saya kasih sekalian. Nah, yang terakhir itu ada tips and trick. Bahasa. Yang pertama, luruskan niat. Langsung ya. Jadi luruskan niat kayak gitu. Jadi lurusin dulu niatnya. Memang saya membutuhkan uang tesis ini untuk benar-benar melakukan penelitian seperti ini gitu. Dan memang saya tidak mengambil double funding dari manapun, jadi saya memakai LPDP. Itu maksud saya luruskan niat gitu. Kemudian kenali kebutuhan tesis masing-masing sebaik mungkin. Jadi kan setiap dari kita itu kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Penelitian saya sama penelitian teman-teman itu beda, seperti itu. Jadi harus dikenali kebutuhannya itu yang urgent mana, kayak gitu. Karena itu nanti akan berkaitan sama RAB, gitu. Kemudian survei harga pasar terlebih dahulu. Karena ini juga penting untuk RAB. Jadi nanti jangan sampai di RAB kita itu kayak mengada-ngada harganya, gitu. Karena kan orang yang ada di LPDP kan pasti orang keuangan. Dan biasa beli ATK gitu kan. Tiba-tiba lihat harga, harga catering 350.000, walaupun ada yang 350.000 tapi nggak rasional gitu. Nah, jadi tuh kita harus tahu harga pasarnya terlebih dahulu gitu. Nah, nanti kalau mau lihat harga-harga pasarnya bisalah dari ini RAB terdahulu. Nah, jadi nggak perlu survei, nggak apa-apa. Untuk beberapa kayak yang umum-umum kayak ATK itu kan ya pasti segitu-segitu aja. Kecuali mungkin pandemi saya nggak tahu ya. Kemudian buat catatan kebutuhan tesis. Nah, ini kalau teman-teman udah buat proposal,
terus sudah sempro, dicatat dulu apa aja nih kebutuhannya, dibukain tuh proposal, terus dibayangin nanti penelitian aku butuh apa gitu. Jadi dicatatin biar nanti pas ngerancang RAB itu nggak sambil apalagi ya gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, sambil kalian itu mantengin RAB yang terdahulu. Jadi biar ngingetin, oh iya saya butuh ini, oh iya saya juga butuh gitu. Kemudian lengkapi semua dokumen dengan baik dan teliti. Jadi dokumen yang tadi itu disusun serapi mungkin gitu. Jadi biar teman-teman itu nggak pusing lagi dan nanti ketika mengajukan nggak ada kekurangan dokumen. Mulai dari LOA, dari surat-surat, terus kemudian yang pembimbing dikomunikasikan dari pembimbing mungkin sebelum sempro itu dikomunikasikan sama pembimbing, Bu, saya mau pakai dana LPDP, nanti saya minta tolong kayak gitu, tanda tangani periksa RAB, kemudian kok misalnya udah selesai, saya minta tanda tangannya ya Bu di surat pernyataan gitu-gitulah. Kemudian rancang RAB dengan masuk akal dan tidak terkesan berlebihan. Nah, ini penting sekali. Kemudian cermati jadwal pengajuan dan sesuaikan dengan waktu penelitian. Ini juga penting, jadi jangan sampai kalian itu tuh mengajukannya itu lewat dari jadwal kalian yang harusnya penelitian gitu. Ya nggak apa-apa, ada teman-teman yang seperti itu juga, jadi sistemnya reimburse. Gitu. Jadi nombok dulu terus baru ngajuin, nanti turun. Gitu. Nah, kalau saya enggak, saya di depan, turun, pakai, baru laporan. Gitu ya. Kemudian dahulukan kebutuhan tesis yang mendesak. Jadi kan kadang kalau kita ngerancang RAB itu semuanya tuh mau dimasukin aja gitu kan, semuanya mau dimasukin aja, mau pokoknya apapun lah masuk aja semua. Nah kalau menurut saya lebih dahulukan kebutuhan tesis yang mendesak aja. Itu menurut saya kunci dari turunnya tesis itu hampir maksimal, dana tesisnya hampir maksimal, dana tesis atau disertasi hampir maksimal itu tergantung RAB teman-teman, rasional, kemudian tidak mengada-ngada dan runtut, rinci, rapi gitu. Dan itu tuh memang ada di dalam proposal kita, memang harusnya seperti itu yang kita ajukan dan itu kebutuhan kita gitu. Makanya bisa maksimal seperti itu. Jadi tuh benar-benar emang yang urgent banget. Kalau misalnya kita nggak urgent nih, kayak kesalahan saya yang pertama, saya nggak urgent pakai fotografer, saya masukin, itu pasti nggak akan di ini kayak gitu. Jadi kenalin mana yang benar-benar saya butuhkan gitu. Terutama di bahan habis pakai yang dia cuma 4.500.000 dari 15 juta itu cuma 4.500.000, sedangkan banyak sekali keperluan kita di sana. Nah itu benar-benar harus dipikirkan sama teman-teman. Gimana caranya 4.500.000 itu maksimal di RAB dan kalau bisa dicairkan secara maksimal juga karena itu benar-benar kita butuhkan seperti itu. Nah itu tadi tips and trick sederhana. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa nanti hubungin saya atau sharing-sharing lagi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eka, luar biasa ya. 27 slide. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang ada di tempat masing-masing. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu, yang offline? Udah ditulis juga di sini. Oh, udah ditulis. Oh, jadi Bang Irul udah tulis di sini ya? Oke. Luar biasa, oke. 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 Pertanyaan pertama dari Bang Huda. Kak Eka, sistem pencairan dananya reimburse di akhir atau sejak awal? Tadi sudah disebutkan ya sama Mbak Eka. Cairnya sejak awal. Dari Mas Amri mau disampaikan Boleh. Oke, boleh. Untuk yang pertanyaan pertama untuk Kak Eka. Banyak nih kayaknya. Banyak. Untuk yang pertama sudah kejawab tadi. Oke. Karena memang ternyata bertanya duluan sebelum dijelasin lebih lanjut gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ini berkenaan dengan rencana tesis saya. Oke. Rencananya saya mau mengembangkan suatu game edukasi. Game edukasi. Yang membutuhkan software. Dimana kan biasanya kita pakai Crack gitu ya. Nah, jadi dosen saya itu menyarankan agar menggunakan lisensi yang asli. Yang resmi. Gitu. Nah, apakah kita bisa mengajukan ini ke LPDP dan itu apakah termasuk ke dalam yang lab atau termasuk yang lab? Karena definisi lab di sini apakah harus laboratorium yang membutuhkan alat-alat kimia itu atau bisa lab komputer seperti itu?
Kemudian yang kedua, lanjut. Ketiga ya. Oke. Yang ketiga adalah kalau di proposal biasanya itu ada biaya tak terduga gitu ya. Nah, yang tadi dipaparkan itu tidak ada gitu Kak. Oke, itu aja, makasih. Oke. Langsung jawab aja. Oke. Yang kedua tadi gap edukasi ya. Butuhkan lisensi software. Saran saya, kamu tanyakan ke CRM dengan mengajukan nama softwarenya, lisensinya, kemudian yang menyediakan vendornya dari si aplikasi tersebut, kamu kasih ke CRM, kamu tanyakan kira-kira kalau saya masukkan ini ke RAB boleh diperbolehkan atau tidak. Dengan rasionalisasi, dosen saya menganjurkan saya memakai software ini seperti itu untuk mengembangkan produk utama dalam penelitian saya. Itu. Nah, itu yang pertama. Kedua itu non-lab atau lab gitu kan. Nah, perbedaannya itu lab sama non-lab itu dilihat dari aplikasinya. Kalau game tadi diaplikasikannya di sekolah, benar kan? Betul. Nah, kalau misalnya yang itu non-lab. Kalau laboratorium itu kalau kalian melakukan penelitiannya di laboratorium seperti itu. Jadi kalau kayak kita nih di UNY itu rata-rata non-lab gitu. Jadi walaupun ada praktikum, ada apa, tapi tempat kita melaksanakan penelitiannya itu di sekolah. Kalau yang laboratorium itu di laboratorium, asli di laboratorium yang memang laboratorium gitu. Makanya berbeda tadi RAB-nya sudah saya perlihatkan. Kalau yang laboratorium itu memang alat-alat laboratorium kayak gitu. Kalau yang kita non lab seperti itu. No. Gitu. Ada lagi yang belum terjawab? Oke, sama-sama. Selanjutnya dari Mbak Wahyu Hardiani, di sini bertanya, jadi kalau misalnya di RAB ngajuin biaya transportasi pakai Garuda, tapi pas ke lokasi penelitian pakai maskapai lain, seperti Mbak Ika tadi kasusnya, di LPG gimana Mbak? Terus ada permasalahan atau gimana? Tadi sudah dijelaskan juga ya Mbak ya, asalkan ada buktinya dan rasionalisasinya. Dari Pak Lurah ini. Pak Lurah nanya. Mbak Ika, apakah ada konsekuensi untuk mengembalikan jika ternyata biaya yang dihabiskan tidak sebanyak yang dicairkan, mengingat kita juga ada laporan? Tadi sudah saya jelaskan berbarengan dengan nomor rekening pengembalian. Oke, siap. Komplit. Oke. Tapi itu pengembaliannya setelah pelaporan. Pengembaliannya setelah pelaporan, gitu. Jadi nanti di pelaporan itu, misalnya nih saya cairnya 14.700.000. Ternyata yang saya gunakan itu cuma 13 juta, berarti ada 1.700.000. Nanti kita kembalikan ke rekening yang tadi. Nah, dikembalikan ke rekening yang tadi, terus mengirimkan bukti pengembaliannya ke email LPG tadi. Tapi setelah pelaporan di ACC. Tapi setelah pelaporan di ACC. Siapa tahu kan nggak mesti dikembalikan gitu kan. Kalau dalam kasusnya Mbak Ika kan Mbak Ika ini ternyata berlebih nombok. Apakah tadi kan nomboknya belum sampai 15 juta. Apakah ada yang punya kasus seperti itu dan ternyata malah ditransferkan nomboknya sampai LPDP? Oh no. Jadi kalau misalnya lebih tombok sendiri, kalau uang dari LPDP lebih kembalikan, kalau uang yang dikasih LPDP ternyata nggak cukup, tombok sendiri pakai LA. Sampai dana maksimal 15 juta. Walaupun belum sampai dengan maksimal 15 juta. Jadi nggak ada dana tambahan tuh nggak ada. Segitu di ACC, segitu silahkan kalian manage gimana caranya. Yang pertama mengajukan RAB itu kalau misalnya ke ACC juga ada kemungkinan kalau saya di 2017 juta yang di ACC juga 17 juta. No. Pasti 15 juta. Pasti maksimal. Enggak, jarang. Untuk dapat 14 juta lebih itu aja, itu jarang. Karena biasanya teman-teman penelitiannya pasti di sini, gitu. Jarang ada teman-teman yang penelitiannya di luar pulau seperti saya, kayak gitu kan. Kalau saya kenapa bisa 14 juta? Karena saya mengajukan dana lain-lain. Karena maksimal dengan lain-lain gitu kan, karena ada tiketnya. Kalau misalnya kayak contohnya nih, yang saya tahu sekali, itu punya Mas Tegar. Nah, punya Mas Tegar ini, dia ngajuinnya cuma 12 juta, karena dia penelitiannya nggak pakai pesawat. Tuh, dia cuma penelitian, memang pulang ke daerah, tapi nggak pakai pesawat. Nah, uang bensin nggak diganti kan.
Uang kereta gitu. Kereta nggak ada juga ke sana gitu kan, naik bus nggak bisa gitu, jadi uang bensin motor tuh nggak dikembalikan. Nah itu dia ngajuin cuma 12 juta, yang cair 11.700.000. Itu jadi cuma 3 komponen, jadi komponen lain-lainnya itu nggak dipakai. Sebenarnya bisa dipakai untuk pengajuan software, tapi softwarenya itu riskan untuk diajukan, makanya yang lain-lain tidak diajukan. Jadi pencairannya itu bukan tergantung lebih atau banyaknya turun, itu bukan tergantung gimana-gimana, tapi memang tergantung RAB yang kita ajukan dengan kebutuhan. Kenapa ada yang banyak? Itu karena semua komponen diajukan dan memang rasional kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang 8 juta, itu mungkin memang kebutuhannya cuman sampai bagian penggandaan seperti itu. Dan yang pasti itu cuman dihabis pakai itu pasti semuanya banyak. Gimana? Jadi tuh kalau kelebihan itu nanti dilihat dari laporannya. Kayak punya saya tadi kan di bawah itu kan ada jumlah yang di ACC, terus jumlah penggunaan. Jadi misalnya di jumlah di ACC itu 14 juta, ternyata kita cuma pakai 13 juta, nanti di bawahnya ada kelebihan 1 juta. Nah itu yang dikembalikan. Terus kan di awal tadi kan ada di bagian identitas. Nah di bagian identitas itu kan ada bagian di mana saya buka lagi. Dana LPDP, dana yang dicairkan, dana penggunaan, selisihnya. Gitu. Nah selisihnya ini bisa lebih atau bisa kurang. Nah kalau kebetulan punya saya nih di sini. Ini kan ada jumlah dana yang diberikan LPDP. Kemudian jumlah dana yang digunakan. Nah, jumlah terus selisih. Nah, selisih ini bisa lebih atau kurang. Nanti ketahuannya di situ. Enggak. Enggak apa-apa. Yang penting ada bukti dan rasionalisasinya. Yang kalau misalnya kayak punya saya ini kan ada yang cuma 280, ternyata realisasi penggunaannya 414.000. Kalau yang lebih aman, nggak apa. Nah, yang susah itu pas yang kurang. Jadi kalau pas yang kayak gini, kayak ini nih, kayak contohnya itu yang tinta warna biru. Saya anggarannya 80.000, tapi yang saya pakai cuma 64.000. Nanti di bawah dilihat dulu kalau misalnya memang angkanya lebih dari yang diajukan LPDP itu aman. Tapi kalau tiba-tiba kurang nanti harus ada rasionalisasinya. Buktinya ini uang kemana? Masuk ke mana gitu kan, di bagian mana? Ada lagi? Mana ada lagi teman-teman? Kalau di pertanyaan di chat sudah terjawab semua. Sudah terjawab semua. Di sini ada lagi, Sarif. Ada lagi? Saya tadi yang untuk masalah validator dulu itu, kenapa kita rancang untuk validator dulu, tapi ternyata itu dialihkan ke software untuk mereka gitu pada saat kemudian. Maksudnya sekali jalan gitu. Gimana? Maksudnya kan ada tadi validator untuk ahli praktisi guru. Di situ ada 4 orang, tapi 4 orang ini juga nanti yang tempat sekolah kita gantian Kak. Jadi realisasi di lapangan sebenarnya itu bentuk souvenir gitu. Oh enggak. Enggak boleh. Harus honor. Harus honor. Tapi maksudnya dalam artian ini bahasanya kita ke guru ini kayak souvenir, jadi sampai honor itu nggak jadi masalah kan? Enggak, harus honor. Jadi nyampeinnya harus honor. Jadi itu ada tanda tangan dari gurunya itu memang menerima tanda terima uangnya kalau honor gitu. Oh jadi honor harus ada tanda terima dari itu. Iya. Makanya kan tadi dijelaskan di awal kalau misalnya ada honor-honor yang tidak dibiaya itu yang tidak memiliki bukti kuat. Nah kalau misalnya kayak honor validator tadi, makanya saran saya dibikin ini tanda terima kalau beliau memang mungkin bisa kwitansi atau bisa apa. Kalau mau kasih souvenir, kok Mas kasih souvenir? Beli sendiri. Atau bisa kalau misalnya memang agak keberatan untuk memberi uang gitu bisa, tapi harus tetap ada tanda terimanya gitu. Tapi di situ menyebutkan kalau itu honor bukan souvenir. Yang diketahui sampai PDP itu berupa honor, walaupun yang dikasih ke guru sebenarnya berupa souvenir. Ada lagi? Teman-teman? Ada lagi? Nanti kalau mau tanya-tanya lagi bisa kontak.
Mbak Eka ya. Nanti insya Allah juga akan di-share linknya untuk dapat file-file yang Mbak Eka hibahkan untuk kita pelajari ya. Oke, karena sudah cukup melewati batas waktu juga. Ya, foto bareng ya. Jadi silahkan teman-teman yang di Zoom untuk menyalakan videonya. Oh iya. Aku stop Stop sharing dulu ya. sharing dulu. Oke. Di stop. Oh, mau penyerahan dulu. Baru foto terakhir. Atau gimana foto? Foto yang di sini aja dulu, di Zoom. Aku print screen. Silakan teman-teman yang di Zoom untuk menyalakan videonya. Oke, di sini ada dua slide. Nanti saya hitung, ditahan senyumnya, berikan gaya terbaik. Oke, hitung ya, bentar. Sebentar. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Oke. Bentar, satu lagi. Satu lagi ya. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, berikutnya ada penyerahan souvenir dari langsung diwakili oleh Kepala Divisi People Empowerment Bang Samir. Iya. Jangan, ada yang marah. Ada Mas Andi. Oh, nggak masuk di sini ya? Oh, gitu ya. Ya. Sudah? Lucu juga ya. Oh iya. Maaf ya Mas Tegar. Lagi dong. Udah? Ya, dibunuh saya Mas Tegar. 2, 3. Lagi nggak ganti banyak nggak?